Sekali lagi shalom. Tetap pada sukacita, amin. Amin. Haleluya. Jadi sekali lagi saya mengucap syukur di saat kita memilih mengakhiri tahun bukan dengan pesta pora, mengakhiri tahun bukan dengan mencari hal lahiriah, tapi kita memilih datang kepada Tuhan, membawa seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena kita sedang mengejar sesuatu yang namanya kekekalan. Hal lahiriah sementara. Dan seperti yang saya katakan, dan selalu saya ingatkan bahwa ada waktunya Tuhan tidak berkenan kita temui. Untuk itu temuilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Kehidupan kita bukan ditentukan dengan gaya kita. Gaya kita itu gak ngaruh sama sekali dengan nilai value kita. Bahkan seringkali gaya kita membuat nilai kita itu jadi rendah. Gaya kita membuat nilai kita itu tidak ada. Karena kebodohan kita, karena ketidaktepatan kita. Karena apa? Karena kelalaian kita. Tapi mari kita ikuti gayanya Tuhan, sehingga kita akan hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan diberkati dalam segala kelimpahan. Katakan amin. Amin. Oke, kita buka. Yuk sama-sama Yosua pasal yang pertama. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya rindu kita membaca ini secara responsori ya. Saya membaca ayat yang pertama, saudaraku terkasih membaca ayat yang kedua dari kitab Yosua pasal yang pertama. Ya, kita tunggu Vano. Sudah ketemu Vano? Sudah? Sudah. Mantap. Yang tua-tua jangan kalah, pergi ke gereja nggak bawa Alkitab. Vano pergi ke gereja sudah bawa Alkitab. Ingat baik-baik itu, ya. Bukan hanya untuk orang-orang tua, orang tuanya juga. Baik, saya membaca ayat yang pertama, saudaraku terkasih membaca ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca Yosua pasal yang pertama. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah lupa memperhatikan kitab-kitab ini, tapi lakukan usia di dalam hal, supaya engkau tidak hati-hati seluruh segala kebenarannya, dan segala demikian dengan rasa yang engkau beruntung. Amin. Bersama-sama kita katakan, amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya ingin memberikan pesan khusus untuk tahun 2024. Seperti bagian firman yang terus diulang-ulang pada bagian ini, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 2023 sulit kata orang, tapi sudah jauh lebih baik daripada tahun 2021 dan 2022, waktu Covid melanda seluruh negeri, bahkan seluruh bumi dengan begitu merajalelanya. Orang bilang tahun 2024 sudah sehat, tapi ekonomi akan buruk. Tapi saya katakan, orang yang sanggup menguatkan dan meneguhkan hatinya, bahkan yang berlaku dengan hati-hati dan hidup sesuai dengan perintah Tuhan, maka dia adalah orang yang akan diberkati. Katakan amin. Amin.
Janji Tuhan ya dan amin. Tuhan itu Tuhan yang setia. Yang menjadi pengkhianat adalah kita. Kita yang seringkali berlaku tidak setia dan menjadi pengkhianat. Tapi Tuhan tetap setia. Amin. Kita yang jadi sipanggaron, Tuhan gak pernah sipanggaron. Kita yang punya karakter horizontal, elat latih dan semuanya, Tuhan tidak pernah seperti itu. Tapi jika tahun 2023 kita masih punya sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang jelek, dosa yang mengikat, bahkan segala perilaku yang tidak menyenangkan hati Tuhan, pemberontakan demi pemberontakan, ketidaksetiaan, maka tahun 2024 kita harus setia dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, karena ada waktunya Dia nanti ogah sama kita, benci nengok kita, enak sama kita, dibinasakan nanti kita. Jadi jangan main-main dengan Tuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi waktu saya khotbah pagi, ada kalanya nanti kita punya aturan 2024 jam 9.00 sudah saya gembok pintu teralis itu. Yang telat gak usah ibadah sekali. Hormati Tuhan dengan segenap hatimu, maka engkau akan selamat dan diberkati. Gak usah banyakkan gaya, gak usah banyakkan cerita, tapi mari kita banyak ketaatan dan kesetiaan dengan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan akhiri tahun dengan kuat. Saya akan akhiri sebentar lagi firman ini. Sebentar akan masuk doa sesi pertama. Doa tentang jemaat kita semua kita kumpulkan dengan indah. 5 menit saja pokok firman yang saya sampaikan. Selebihnya saya ingin mengingatkan. Siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Keluarga per keluarga, pribadi lepas pribadi. Sungguh-sungguh. Ikuti sesi demi sesi, jangan ada yang ngantuk. Kalau ngantuk langsung kamar mandi, siramkan mukamu, jangan siramkan badanmu. Ya kan? Kita akhiri tahun ini dengan dekat dengan Tuhan, diam di dalam Tuhan, dan kita masuk tahun baru dengan kita berjalan bersama Tuhan. Nikmati berkat-berkatnya. Gak usah banyak cincong ceng-ceng yang gak jelas-jelas, tapi benar-benar kita dengan Tuhan. Amin. Tunjukkan karakter kita, nilai kita itu mulia. Gak usah tunjukkan segala sesuatu yang gak penting dalam hidup kita. Taatanmu, kesetiaanmu dengan Tuhan sungguh-sungguh lengkap. Mungkin akan mulai diterapkan di Januari. Jam 9 sudah tutup pintu teralis, gembok, asap sudah naik. Yang datang lewat jam 9 gak usah ibadah. Penting itu sama Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan dengan segenap hati. Amin. Bukan banyak nilai yang hebat, tapi satu setia itu hebat. Yosua seorang diri menggantikan Musa. Kenapa Yosua bisa dipilih menggantikan Musa? Karena dia setia mengikuti Musa 40 tahun. Dia setia menjadi ajudannya, dia setia menjadi bujang pembawa senjatanya, dia setia mengikuti perintah Musa, enggak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sehingga dia dipercaya menjadi pemimpin besar Israel menggantikan Musa. Sekarang masalahnya kita bisa dipercaya enggak? Seringkali kita nggak bisa dipercaya. Hari ini ibadah, besok enggak. Lusa ibadah, besoknya lagi enggak. Model apa gitu? Nggak penting lagi itu di 2024. Amin. Kita semua adalah orang yang taat dan setia. Amin. Ya kan? Kecuali kalian bilang, oh aku udah stop lama jadi orang Kristen, nggak sanggup aku. Ya sudah, pilih aja. Aku mau pensiun jadi orang Kristen, nggak rugi Tuhan. Anda yang akan binasa, saya akan binasa kalau pensiun jadi orang Kristen. Ada yang mau pensiun rencana 2024 jadi orang Kristen? Ada? Ada? Dari anak muda ada yang mau pensiun 2024 rencana jadi orang Kristen? Hah? Ada? Tidak ada. Keluarga Parudi ada rencana pensiun 2024 jadi orang Kristen? Tidak ada. Puji Tuhan. Setia, makin setia ya. Nah, siapa tahu 2024. Hah? Keluarga yang mana-mana gitu. Ini kan kita tanya keluarga Parudi dulu. Ya keluarga apa keluarga yang dekat di sini, apa yang di mana-mana. Parudi lah, dengan istri dan anak saja yang kita bahas. Oh, enggak. Bahkan kita berdoa Parudi tahun depan sudah jadi WL. Luar talentanya, bukan hanya nyanyi di luar sana, nyanyi untuk Tuhan juga. Febri ada rencana pensiun jadi orang Kristen? Nggak sanggup om, lebih enak yang lama. Nggak ada, puji Tuhan. Tapi nasihati suamimu itu.
Joni harus semakin sungguh-sungguh setelah nanti diberkati bersama Teti. Nggak ada main-main lagi, nggak ada malas-malas lagi datang ibadah. Dulu belum ketemu Teti jam 7.30 di gereja. Sekarang sekali ada di gereja. Jangan gara-gara Teti jadi malas. Dulu jam 7 udah datang dia. Sudah dibawa, sudah ganteng, sudah rapi, ya kan? Luar biasa. Pak Silaban ada rencana mau pensiun 2024 jadi orang Kristen? Nggak ada. Terus kenapa tadi nggak ibadah? Karena hujan. Gara-gara hujan itu nggak ibadah sama Tuhan. Hanya sebatas hujan itu iman. Jelaslah kita dengan Tuhan, amin. Maka Tuhan pun jelas dengan kita. Orang dunia aja bisa berkata, nggak jelas dia ini, nggak bisa dipakai sama dunia. Apalagi dengan Tuhan, maka kita harus jelas dengan Tuhan, amin. Siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Mari kita datang beribadah dengan segenap hati. Kita akan terima berkat malam hari ini. Kita akan akhiri malam ini dengan sukacita. Masuk di tahun yang baru dengan lebih lagi sukacita. Karena kita ada janji firman. Tanah yang kita injak akan menjadi milik kepunyaan kita. Kita akan dipulihkan, diberkati dengan segala kelimpahan. Sekali lagi tidak ada gagal. Percayalah kalau kita setia dengan Tuhan ada gagal. Gagal itu karena kita tidak setia dengan Tuhan. Itu kita lupakan 2023 segala kebodohan, dosa dan pelanggaran kita. Masuk 2024 kita akan penuh dengan sukacita. Amin. Taat. Lihat kanan kirimu dulu, colek dulu keteknya biar tersonggot dia. Setia lo ya. Gitu. Kalau dicolek yang lain nggak tersonggot ya, apalagi paunya, keteknya colek langsung tersonggot ya. Sadar dia. Ya kan? Jemaat kebangkitan hidup harus bangkit dan hidup. Harus sukacita. Nggak ada melete-lete, nggak ada main-main. Kalau nggak sanggup langsung lapor sama saya, Om, aku mau pensiun dari kebangkitan dan hidup, nggak apa-apa. Jangan berpikir ya bahwa kita ini mau menyenangkan manusia. Tidak, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Keras tapi pasti, emas yang mulia. Enggak sok keras tapi lembek, busuk di dalamnya. Enggak berguna itu. Kita benar-benar keras dengan Tuhan, keras dengan iman, keras menghadapi setan, dan kita menjadi pemenang. Amin. Mari kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman ini menjadi pengantar yang hebat untuk ibadah tutup tahun di 2023 ini dan memasuki tahun baru 2024. Kami mau siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, jiwa kami, hidup kami benar-benar ingin menyenangkan hati Tuhan. Kami mau belajar setia dalam ibadah kami, dalam persembahan kami, dalam ketaatan kami, dan kami mau didapati menyenangkan hati Tuhan sehingga janji Tuhan ya dan amin tercurah dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semuanya, termatrai dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama kita katakan amin.